suatu keluarga. Hukum perceraian menjadi kerangka hukum yang adil dan teratur bagi sepasang suami istri yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Dalam Islam, perceraian disebut dengan istilah talak. Dalam Islam, perceraian tidak dianjurkan, tetapi tidak dilarang. Dalam Islam, perceraian tidak dianjurkan, tapi enggak dilarang. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab perceraian antara lain faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, terutama terhadap anak. Masalah anak dapat menjadi perselisihan yang panjang dalam proses perceraian. Oke, akibat perceraian maka muncullah masalah anak. Apa yang dimaksud dengan masalah anak? Yaitu hak asuh anak. Bagaimana dengan hak asuh anak? Nih, saya akan bacakan ya. Karena gugatan daripada Pak Imbong ke Paula Verhoeven, selain menggugat cerai karena adanya tudingan perselingkuhan, juga menggugat atau menuntut hak asuh anak. Hak asuh anak adalah hak dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga dewasa. Hak asuh ini berlaku baik saat orang tua masih terikat dalam pernikahan maupun setelah bercerai. Dalam hukum, hak asuh anak disebut juga kastudi. Hak asuh anak sangat penting karena mempengaruhi siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga anak dan membuat keputusan penting dalam hidupnya. Tunggu teman-teman ya, ini ada puzzle nih, puzzle-nya dari TikTok ini dikira saya tidak ada dikiranya. Oke ya. Beberapa faktor dapat dipertimbangkan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak, antara lain kemampuan ekonomi, aspek emosional, dan psikologis. Lingkungan keluarga dapat diberikan oleh ayah. Adanya faktor-faktor lain seperti kekerasan atau pengabaian dari pihak ibu. Dalam hal perceraian, pengadilan akan memberikan hak asuh anak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan tidak dapat secara otomatis memberikan pengasuhan kepada ibu atau ayah, terlepas dari usia atau jenis kelamin anak. Nah, itu kaitan dengan hukum nasional. Bagaimana dengan hukum Islam? Saya akan bacakan kepada teman-teman semua. Hak asuh anak adalah hak orang tua untuk menjaga, merawat, mendidik, dan melindungi anak. Berikut beberapa hal yang dapat diketahui mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak dalam Islam. Hak asuh anak yang belum mumazid atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sementara itu, anak yang sudah mumazid dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh anak. Jadi anak-anak yang belum mumazid, yang masih di bawah usia 12 tahun, otomatis ya ini ada aturannya kok. Hak asuh anak yang belum mumazid atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Titik, tidak ada ganti garis, tidak ada komanya. Halo semuanya. Tidak ada titik, tidak ada koma. Dia langsung titik. Hak asuh anak yang belum mumazid atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Titik. Sementara itu, anak yang sudah mumazid, yang sudah di atas 12 tahun, dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Titik. Oke. Pengadilan akan memutuskan hak asuh anak berdasarkan siapa yang dianggap lebih layak. Beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah kemampuan ekonomi, aspek emosional dan psikologis, lingkungan yang mendukung perkembangan anak, perilaku ibu seperti kekerasan atau pengabaian.
Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Hak asuh anak ketika anak belum mumazid atau masih berusia di bawah 12 tahun akan jatuh kepada ibunya. Ini yang di samping saya ini. Ya, di samping saya ini. Ibunya. Kok ngomong begitu? Aturannya yang ngomong begitu. Oke ya teman-teman ya, aturannya yang ngomong begitu, bukan saya. Aturannya yang ngomong begitu. Oke, sekarang ke tadi kan ya sudah perselingkuhan, sudah perceraian, sudah kemudian hak asuh anak, sudah. Sekarang harta gonogini, pembagian harta gonogini. Tadi juga sudah disinggung dalam konferensi pers. Dia mengatakan bahwa kok dibicarakan harta gonogini kan belum bercerai. Ia belum bercerai tapi sudah ada tanda-tanda bercerai. Kalau sudah ada tanda-tanda bercerai, ya memang wajar kalau disinggung tentang pembagian harta gonogini. Iya dong, jangan sampai nggak dikasih. Sudah hidup selama bertahun-tahun, sudah dibalik kanan, dibalik kiri, sudah diupiak-upiak, nggak dikasih harta gonogini. Sorry, harus itu wajib itu. Oke, saya akan membacakan yang namanya harta gonogini. Harta gonogini tidak digugat di sidang cerai, bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti perjanjian perkawinan yang memisahkan harta. Harta gonogini masih dalam kredit atau jaminan bank. Tidak dapat menunjukkan bukti harta bawaan. Nah, kalau hartanya itu tidak ikut digugat, artinya ada 3 hal ini. Ya, ada 3 hal ini. Aturannya seharusnya seperti apa? Saya akan bacakan. Teman-teman dengar semua ini sebagai pengetahuan, edukasi, dan juga informasi ya teman-teman ya. Harta gonogini adalah harta bersama yang dikumpulkan oleh pasangan suami istri selama berumah tangga. Pembagian harta gonogini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, yaitu secara sama rata 50/50 antara suami dan istri. Kalau ada istri-istri yang sudah dicerai tapi tidak dikasih harta gonogini atau tidak dikasih harta, itu masalah ya. Harta gonogini itu kalau di sini saya baca harus merata dan adil. Yang dimaksud merata dan adil adalah 50-50%. Kalau ada rumah, ini rumah ya, ada ini katakanlah ini rumah nih, ini rumah. Rumahnya ya dibagi 2, yang ini untuk kamu, yang ini untuk saya. Itu harta gonogini itu. Kalau sepeda motor, ya dibelah 2. Kamu ban depan, kamu ban belakang, enggak gitu ya, dijual baru dibelah harganya. Gitu ya. Kalau sawah ukurannya berapa? 1 hektar ya, setengah hektar. Kalau mobil dibelah kanan sama kiri, tidak. Kalau mobil itu dijual, harganya dibagi 2. Gitu. Saya bacakan ulang ya. Harta gonogini adalah harta bersama yang dikumpulkan oleh pasangan suami istri selama berumah tangga. Pembagian harta gonogini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, yaitu secara sama rata 50/50 antara suami dan istri. Jika ingin menuntut harta gonogini, Anda perlu memastikan bahwa bukti kepemilikan harta sudah ada. Hal ini karena pengadilan akan menolak gugatan pembagian harta gini gono jika pihak yang mengajukan gugatan tidak memiliki bukti. Tuh kan teman-teman ya, sudah saya bacakan terkait dengan pembagian harta gonogini. Harta gonogini haruslah sama rata, adil dan keseimbangan. 50/50. Gak boleh curang di situ ya teman-teman ya. Gak boleh ya. Jangan suaminya naik mobil, istrinya dikasih motor ya kan. Suaminya dapat rumah, istrinya dikontrakkan
satu petak kamar, itu namanya tidak adil ya teman-teman ya. Tidak adil, ini termasuk harta gono gini. Dan kemarin saya juga sudah dapat informasi dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mengatakan ya begini, ketika suami mengajukan talak, maka masih ada kewajiban yang harus dijalani, harus dilakukan oleh suami, yaitu memberikan nafkah, apa ya tadi ya, nafkah iddah gitu ya, nafkah iddah. Nah, selama berapa lama saya belum tahu itu, tapi ada yang namanya nafkah selama masa iddah. Kemudian ada lagi aturannya, jika anak-anak dalam perkawinan itu ada anak-anak, kemudian bercerai, dalam perceraian itu anak-anak itu masih di bawah usia 12 tahun, seharusnya ya, anak-anak itu berada pada tangan ibunya. Kalau ini sekarang kan ada di tangan bapaknya, ini bapaknya, ya kan? Nah, seharusnya ada di tangan ibunya. Nanti setelah ada putusan baru dialihkan. Tapi faktanya ini sekarang berada di tangan bapaknya. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang mau bergabung di sini, boleh tinggal diklik aja, ayo naik, ayo. Ya, yang penting nggak berkelahi ya, yang penting santai aja. Oke, gitu ya teman-teman ya, dari apa yang kita bahas malam ini, bahwa isu perselingkuhan, kemudian gugatan perceraian, hak asuh anak, kemudian harta gono gini, ya semuanya harus adil ya, semuanya harus adil. Jangan sampai ke pengadilan untuk mencari keadilan justru tidak adil dalam tidak adil dalam mengambil keputusan. Ya, ke pengadilan itu untuk apa? Ya untuk keadilan. Ya, makanya harus dapat yang adil. Nah, bunyi dari aturannya tadi jelas, dia mengatakan bahwa dalam pembagian harta gono gini atau harta bersama harus dilakukan secara seimbang dan adil. Seimbang. Bahkan disebutkan di situ 50/50. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh juga Mbak Imbong dan pengacaranya yang selama ini mengatakan selalu hal-hal yang heboh-heboh. Ya, selalu hal-hal yang heboh-heboh. Banyak sekali kehebohan dalam kasus ini. Sehingga perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven ini rasa-rasanya ya di tahun 2024 ini sebagai kasus perceraian yang terheboh ya. Ada pagar makan tanaman, ada pengkhianatan, ada sesuatu yang sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, bahkan ada saksi hot, ada saksi gembok, ada pokoknya semuanya serba heboh, dan saksinya sebanyak 10 belasan lah ya, 10 ditambah lagi dengan saksi ahli, ditambah dengan bukti yang sebanyak 79. Pokoknya serba wow deh, serba wow. Jadi saya menilai, bahkan juga teman-teman yang membuat penilaian, bahwa ini adalah isu perceraian yang paling heboh sepanjang masa. Ya, minimal dalam tahun 2024 tidak ada lawannya ya. Yang heboh di sini, yang heboh di sana, apalagi dikaitkan dengan persoalan anak. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya sudah tuntaskan semua tema malam ini, yaitu perselingkuhan, perceraian, hak asuh anak,
dan Harta Gonogini sudah tuntas untuk mengakhiri tahun 2024 ini. Saya sudah live, ini lab terakhir di tahun 2024. Nanti kita awali di lab di 2025. Karena besok saya tidak live karena saya mau ke Gunung Merapi. Mau ke Gunung Merapi tahun baru di sana ya. Ya sama teman-teman saya biasa. Semedi. Oke, teman-temanku semua, informasi ini karena nggak ada yang mau bergabung, nggak ada juga yang mau bergabung di sini. Kalau begitu saya akhiri dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya yang sudah tap-tap layar dari Malaysia. Terima kasih. Dari Singapura, terima kasih banyak. Dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Brunei, ya, dari Australia, dari Timur Tengah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Ini bukan sekedar ngerumpi, ini bukan ngegibah, tetapi ini berbagi informasi, berbagi ilmu dan edukasi. Semua ada di dalam undang-undang dan kita wajar untuk mengulasnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.